Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 6 di mata kuliah pengambilan keputusan di program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas FISIP Universitas Sriwijaya Palembang. Dalam video ini kami akan berdiskusi mengenai konflik dalam pengambilan keputusan. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari kelompok 6 ini ada 3 anggota. Yang pertama ada si Jasmine Aprilia, yang kedua ada saya sendiri, Selvia Firiani, dan ada Tasya Putri Permatasari. Selanjutnya, sebelum masuk lebih dalam mengenai hal ini, kita harus tahu dulu sih sebenarnya apa itu konflik. Sebelumnya ada di sini pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu ada pendahuluan, game teori, drama teori, grab model for conflict resolution, dan competition theory. Next. Nah, ada baiknya kan kita mengetahui terlebih dahulu apa itu konflik. Jadi, konflik menurut Lewis L. Coser dalam tulisannya yang berjudul The Function of Social Conflict, ia mendefinisikan konflik sebagai perebutan nilai dan klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka, di mana tujuan lawannya adalah untuk menetralkan, melukai, dan melumpuhkan pihak yang menjadi lawan. Coser juga berpendapat bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam membentuk, menyatukan, dan memelihara struktur sosial. Nah, kondisi konflik dalam pengambilan keputusan terjadi apabila suatu alternatif keputusan itu dipilih dan diambil berdasarkan atau berasal dari pertentangan atau persaingan dari dua atau lebih pengambilan keputusan. Nah, teori permainan atau game teori adalah salah satu pendekatan yang bersifat matematis dan sesuai untuk merumuskan situasi suatu persaingan dan pertentangan dari berbagai kepentingan yang strategi di dalamnya itu akan dipilih berdasarkan ekspektasi pemain atas apa yang pemain lain lakukan. Selanjutnya ada game theory. Nah, sedikit tentang game teori. Dalam game teori ini terdapat beberapa elemen yang harus ada, yaitu pemain, peraturan, strategi, dan payoff. Dalam game teori ini juga, atau teori permainan ini, ada beberapa model dan strategi. Dalam hal ini, kami akan memfokuskan mengenai visioner dilema, yang akan lebih fokuskan lagi pada teori drama dan teori grab model for conflict resolution, dan yang terakhir ada teori competition. Selanjutnya, nah, untuk drama teori atau teori drama ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Tasya Putri. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan mengenai teori drama. Dalam drama teori, perubahan frame akan terjadi karena adanya dilema yang akan menyebabkan pihak yang berinteraksi tidak bisa menghasilkan suatu resolusi. Suatu pihak akan mempunyai dilema bila dia merasa ada hambatan untuk mencapai tujuan yang dia inginkan, karena faktor yang ada pada diri sendiri ataupun faktor-faktor yang berasal dari pihak lain. Tujuan dari pihak tersebut direfleksikan dalam bentuk posisi, yaitu suatu skenario masa depan yang ditawarkan oleh pihak tersebut secara terbuka oleh pihak lain, dan dia berusaha untuk meyakinkan pihak lain untuk menerima posisi tersebut.
kalau perlu dengan janji ataupun dengan ancaman. Dalam drama teori, setiap pihak akan dapat memperkirakan bagaimana frame akan berubah dengan mengetahui dilema-dilema yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat pada suatu frame tertentu. Next. Nah, dalam situasi konflik akan timbul dilema-dilema yang akan dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat yang akan menghambat terjadinya resolusi. Dalam proses konflik ada dua kelompok dilema yang akan terjadi. Yang pertama itu dilema konfrontasi. Nah, dilema ini terjadi dalam kondisi di mana semua pihak tidak mempunyai posisi yang sama atau minimal ada satu pihak yang mengusulkan posisi yang berbeda, yang menyebabkan pihak yang mempunyai dilema tersebut tidak kredibel dalam menerapkan ancamannya. Dilema konfrontasi dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu ada treat dilema. Pihak satu, treat dilema ini terjadi pada kondisi di mana pihak satu menghadapi dilema ancaman terhadap pihak dua. Bila ancaman pihak satu dianggap tidak serius atau tidak dapat dipercaya oleh pihak dua. Karena pihak dua mengetahui bahwa ada fitur atau skenario masa depan lain selain posisi pihak dua yang lebih disukai oleh pihak satu daripada posisi ancaman. Pihak satu hanya dianggap menggertak saja oleh pihak lain. Dalam kondisi seperti ini, pihak satu perlu untuk membuat agar ancamannya lebih dilihat serius oleh yang lain dengan negatif emotion seperti marah, geram ataupun kebencian. Yang kedua ada rejection dilema. Dalam rejection dilema, pihak satu akan menghadapi rejection dilema terhadap pihak dua bila pihak satu ada hambatan untuk meyakinkan pihak lainnya bahwa dia serius dengan penolakannya terhadap posisi pihak dua. Karena mungkin pihak satu lebih menyukai posisi ancaman dibandingkan posisi pihak dua. Dalam kondisi seperti ini, pihak satu perlu untuk membuat agar ancamannya lebih dilihat serius oleh pihak dua dengan negatif emotion tadi. Yang ketiga ada positioning dilema. Positioning dilema ini terjadi bila pihak satu menghadapi positioning dilema terhadap pihak dua. Bila pihak satu lebih menyukai posisi pihak dua dibandingkan dengan posisinya sendiri, namun pihak satu bisa menolak posisi pihak dua dengan harapan untuk mendapatkan tawaran yang lebih baik, atau karena posisi pihak dua dianggap tidak realistik, ataupun pihak satu lebih menyukai posisi ancaman dibanding posisi pihak dua, ataupun pihak satu tidak percaya dengan pihak dua. Yang keempat ada persuasion dilema. Pihak satu akan menghadapi persuasion dilema terhadap pihak dua bila pihak satu lebih menyukai posisi pihak dua dibandingkan dengan posisi ancaman, sehingga pihak satu mengalami hambatan untuk meyakinkan pihak dua untuk menerima posisinya. Ini terjadi dalam chicken game. Selanjutnya ada dilema kolaborasi. Kalau dilema konfrontasi berhasil dihilangkan, maka pihak-pihak yang berinteraksi akan mempunyai posisi bersama. Namun mereka masih bisa menghadapi dilema kolaborasi, yaitu mereka masih mempunyai kemungkinan untuk tidak satu sama lain atas komitmen terhadap posisi bersama tersebut. Dilema kolaborasi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu trust dilema. Pihak satu menghadapi trust dilema bila pihak dua bila pihak satu tidak yakin bahwa pihak dua akan komit dengan posisi bersama tersebut. Dalam hal ini, pihak satu bisa juga berpindah ke posisi lain ataupun mencari cara agar ia yakin dengan komitmen pihak kedua. Yang kedua ada cooperation dilema. Pihak satu mempunyai cooperation dilema pihak dua bila pihak satu juga tergoda untuk tidak berkomitmen dengan posisi bersama ini. Mungkin ada fitur lain yang lebih menarik dibandingkan dengan posisi bersama tersebut. Dan kalau pihak satu ingin menghilangkan dilema ini, maka pihak satu bisa berpindah posisi lain, ataupun pihak satu bisa meyakinkan pihak dua bahwa dia tetap berkomitmen dengan posisi bersama tersebut. Next. Seperti yang dapat dilihat dari gambar ini, dinamika konflik menurut drama teori akan mengandung 5 tahap.
yaitu yang pertama scan setting atau tahap awal. Dalam tahap ini, pihak-pihak yang berinteraksi belum memiliki frame yang sama, di mana masing-masing pihak berusaha mempengaruhi pihak lain dengan frame-nya, ataupun dia belajar bagaimana frame yang dilihat pihak lain. Setiap pihak bisa melihat situasi dengan frame yang berbeda, sehingga ada beberapa alternatif frame yang tersedia pada tahap ini. Tahap ini akan menghasilkan beberapa frame yang bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu build up atau tahap pembentukan. Tahap ini dimulai dengan kondisi di mana tiap pihak mempunyai frame yang berbeda dan masing-masing pihak berkomunikasi dengan pihak lain sehingga ada kemungkinan kesalahan persepsi terhadap frame pihak lain. Situasi ini disebut dengan kondisi hyperframe. Namun dengan adanya interaksi dan komunikasi di antara mereka, maka lambat laun setiap pihak akan mempunyai frame yang sama terhadap situasi konflik yang mereka hadapi, sehingga mereka mempunyai common reference frame. Dengan frame yang sama, maka tiap pihak mulai bisa menawarkan posisinya masing-masing dengan terbuka. Seiring dengan tahap ini, posisi yang ditawarkan berbeda satu pihak dengan pihak lain, ataupun kalau mereka menghasilkan posisi bersama, maka ada kemungkinan masing-masing tidak percaya dengan komitmen pihak lain terhadap posisi mereka tersebut. Kalau mereka menghasilkan posisi bersama dalam tahap ini, dan mereka juga tidak mempunyai masalah dengan percayaan dengan pihak lain, maka proses konflik bisa langsung meloncat ke tahap 4, yaitu resolusi, di mana mereka akan siap menghasilkan satu penyelesaian happy ending atau tragedi. Yang ketiga itu ada klimaks atau tahap klimaks. Tahap ini bermula ketika ada pihak yang tidak puas dengan frame bersama dan berusaha untuk mengubahnya. Dalam hal ini, frame yang sama tersebut tidak menghasilkan posisi bersama, ataupun kalau menghasilkan posisi bersama, masing-masing pihak ada ketidakpercayaan dari pihak lain. Dalam kondisi tersebut, maka tiap pihak akan menghadapi satu atau lebih dilema yang menyebabkan pihak tersebut mempunyai dorongan untuk mengubah frame-nya. Yang keempat itu ada resolution atau resolusi. Pada tahap ini, semua pihak sudah mempunyai posisi yang sama dan tidak memiliki keraguan atas komitmen pihak lain. Maka proses konflik telah mencapai resolusinya, di mana hasilnya bisa positif atau tercapai suatu kerjasama, ataupun negatif dalam arti akan menghasilkan tragedi di mana tiap pihak memilih posisi ancaman. Yang ketiga ada implementasi. Suatu episode drama berakhir pada tahap ini, di mana tiap pihak melaksanakan kesepakatan atau ancamannya masing-masing setelah mereka menjalani proses konflik atau replay yang panjang. Terima kasih. Berikut penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, terima kasih atas materi yang telah diberikan dari Saudari Tasya Putri. Baiklah, untuk selanjutnya ada slide sebelumnya tadi. Ada Grab Model for Conflict Resolution. Nah, sesuai dengan tabelnya di sini bisa kita lihat bahwasanya Grab Model for Conflict Resolution ini atau kita singkat dengan GMCR itu berasal dari analisis konflik. Terus ada extension to GMCR dan di bawahnya lagi ada pembagian antara logical form dengan metric form. Selanjutnya next. Nah, jadi di dalam struktur dasar pandangan dalam GMCR ini yaitu menganalisis state yang mengizinkan representasi dari aksi-aksi para pengambil keputusan sebagai kontrol transisi dari state ke state, dan setiap pengambilan keputusan mungkin bergerak dari state ke state yang digambarkan menggunakan grafik di mana node mempresentasikan state dan attention, relevance, dan confidence and satisfaction atau disingkat dengan ARCS yang menunjukkan peralihan state yang dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Model ini dianggap selalu berada
di beberapa state. Perubahan state dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Dengan demikian, sebuah state merupakan hasil potensial atau skenario dari konflik. Biasanya juga sebuah model grafik ini menentukan state awal ataupun status quo. Nah, dalam GMCR ini, unsur terpenting adalah decision making systemnya atau DMS-nya, dan juga opsi yang tersedia untuk masing-masing decision making. Secara umum, seorang decision making mungkin mencoba banyak kombinasi dari opsi-opsi yang dia kontrol sehingga membuat strategi. Nah, ketika decision making telah memilih sebuah strategi, sebuah state yang ditetapkan, tentu saja mungkin ada pembatasan pada opsi yang dipilih atau merubah opsi yang tersedia untuk seorang decision making. Bila ini yang ditetapkan, maka state layak atau feasible state, di mana set of state dalam model ditentukan, sering terdapat substantif alasan logis mengenai mengapa kombinasi state tertentu tidak menunjukkan feasible state. Jika demikian, kombinasi akan dihapus dengan menentukan bagaimana opsi bisa dapat kontingen, conspicuous, obligatory, atau mutually exclusive. Next. Next slide. Nah, di GMCR ini ada yang namanya analisis stabilitas. Seperti yang kita lihat pada slide ini, ada N sama dengan 1, 2, dan lain sebagainya. Di sini maksudnya itu adalah kestabilan state untuk decision making system didefinisikan dengan beragam konsep solusi atau definisi stabilitas. Nah, di mana gambaran perilaku sosial diformalkan dalam bentuk matematika dalam situasi konflik. Sebuah state dianggap stabil untuk decision making jika dan hanya jika atau EFF decision making itu tidak tergoda untuk pindah jauh dari unitarialnya. Sebuah state dikatakan equilibrium atau resolusi yang mungkin dari pilihan konsep solusi jika semua decision making menemukan kestabilannya di bawah konsep solusi. Stabilitas NAS, GMR, SMR, dan stabilitas sekuensial diartikan untuk konflik dua orang pengambil keputusan yang dimodelkan dalam bentuk grafik. Ya, sederhananya seperti yang ada di slide ini ya. Nah, dalam menerapkan model grafik ini pada konflik dunia nyata, ada beberapa bagian seperti itu. Yang pertama ada situasi konflik metodologi GMCR. Nah, dalam situasi ini mempelajari sistematis situasi konflik aktual yang termasuk sebagai alat analisis untuk partisipasi dalam konflik atau agen partisipan. Terus ada alat sebagai komunikasi dan analisis untuk mediator, dan ada alat analisis untuk analisis pihak ketiga yang termasuk dalam situasi konflik metodologi. Sedangkan yang termasuk dalam keseluruhan prosedur penerapan model grafik untuk resolusi konflik itu dijelaskan pada awalnya. Perselisihan dunia nyata mungkin tampak membingungkan dan sulit untuk dipahami. Misalnya gini, saat kami tidak sepenuhnya yakin dengan preferensi salah satu decision making, kami menganalisis kisaran yang masuk akal dari kemungkinan peringkat preferensi untuk menentukan apakah dan bagaimana keseimbangan dipengaruhi. Nah, sebenarnya di sini tuh maksudnya cara yang masuk akal untuk melaksanakan analisis strategi dalam hal ini adalah dengan terlebih dahulu melaksanakan standar analisis stabilitas terlebih dahulu. Nah, di mana decision making tertentu mencoba melihat hal terbaik yang dapat dia lakukan di dalamnya
kendala sosial dari sengketa tersebut, dan selanjutnya memastikan apakah decision making dapat melakukan lebih dari itu. Bila ada potensi kesalahpahaman oleh satu atau lebih decision making yang terlibat dalam sengketa, dapat diterapkan prosedur hypergame yang dijelaskan oleh sebelumnya tadi. Kan ada hypergame untuk memastikan bagaimana mereka bisa mempengaruhi evolusi konflik dan penyelesaian akhirnya. Mungkin lebih kurang seperti itu tentang GRAP. Model resolution konflik ini sangat sulit untuk dipahami, namun setidaknya kita sedikit mengetahui tentang analisis stabilitas dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada competition theory akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Jasmine Aprilia. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan competition theory. Teori competition adalah strategi bisnis yang menggunakan wawasan yang diperoleh dari teori game untuk memahami kapan lebih baik pesaing untuk bekerja sama. Game competition adalah model matematika yang digunakan untuk memeriksa dengan cara apa kerja sama di antara pesaing dapat meningkatkan manfaat bagi semua pemain dan menumbuhkan pasar. Model competition dimulai dengan proses pembuatan diagram yang disebut value net yang diwakili sebagai berlian dengan 4 sebutan pemain yang ditentukan di sudut. Pemain adalah pelanggan pemasok, pesaing, dan pelengkap, atau pesaing yang produknya menambah nilai. Konsep ini muncul pada awal 1913, digunakan untuk menggambarkan hubungan di antara dealer independent yang proximate dari shift oxidizer system yang diinstruksikan untuk bekerja sama untuk kepentingan sistem sambil bersaing satu sama lain untuk pelanggan di kota yang sama. Istilah dan ide-ide seputar competition mendapatkan perhatian luas dalam komunitas bisnis setelah publikasi pada tahun 1996 dari buku oleh Brandon Berger dan Nalif Book dengan judul yang sama. Sampai hari ini tetap menjadi acuan pekerjaan baik untuk penelitian maupun praktis. Tujuan dari kompetisi adalah untuk para pemain dari permain nol sum di mana pemenang mengambil semua dan yang kalah dibiarkan dengan tangan kosong. Ke pemain plus sum skenario di mana hasil akhirnya lebih menguntungkan ketika pesaing bekerja sama. Bagian penting dari pemain ini adalah untuk mempelajari variabel mana yang akan mempengaruhi para pemain untuk bersaing atau bekerja sama, dan ketika itu adalah keuntungan pemain untuk tidak bekerja sama. Seringkali kompetisi terjadi ketika perusahaan yang berada di pasar yang sama bekerja sama dalam eksplorasi pengetahuan dan penelitian produk baru. Pada saat yang sama bahwa mereka bersaing untuk pangsa pasar produk mereka dan dalam eksploitasi pengetahuan yang diciptakan. Dalam hal ini, interaksi terjadi secara bersamaan dan dalam tingkat yang berbeda dalam rantaian nilai. Ini adalah kasus dalam pengaturan antar PSA dan Toyota untuk berbagai komponen untuk mobil kota baru. Secara bersamaan dijual sebagai Peugeot 107, Toyota, dan lainnya. Beberapa keuntungan dapat diramalkan karena pengurangan biaya, perlengkapan sumber daya, dan transfer teknologi. Berbagai kesulitan juga ada. Sebagai distribusi kontrol, pemeratan risiko, kebutuhan, dan kepercayaan komplementer.
Pada tingkat intraorganisasi, kompetisi terjadi antar individu atau unit fungsional dalam organisasi yang sama. Berdasarkan teori permainan dan teori independensi sosial, beberapa peneliti menyelidikkan adanya kerjasama dan pesaing simultan di antara unit fungsional. Misalnya, konsep berbagi pengetahuan kompetitif dikembangkan untuk menjelaskan mekanisme di mana kompetisi mempengaruhi praktik berbagai pengetahuan yang efektif dalam tim lintas fungsi. Argumen yang mendasarinya adalah bahwa sementara tim organisasi perlu bekerja sama, mereka cenderung mengalami ketegangan yang disebabkan oleh beragam filosofi profesional dan tujuan bersaing dari perwakilan lintas fungsi yang berbeda. Demikian teori competition yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya, Saudari Jasmine Aprilia. Jadi, itulah tadi sedikit mengenai diskusi yang kami bahas pada hari ini. Saya ingin sedikit memberikan kesimpulan bahwa teori permainan ini atau game teori ini adalah suatu metodologi yang disediakan untuk menstruktur dan menganalisa masalah atau konflik ya, dan pemilihan strateginya. Nah, menggunakan teori permainan ini, maka langkah pertama adalah menentukan secara eksplisit pemain strategi yang ada dan juga menentukan preferensi serta reaksi dari setiap pemain. Nah, dalam game teori ini atau teori permainan ini dapat digunakan dari adanya strategi murni dan strategi campuran. Dari ketiga teori yang kami jelaskan tadi, kalian bisa lihat ya, yang mana kira-kira strategi murni dan strategi campuran. Kalau strategi murni itu hasil optimalnya mempunyai saddle point. Saddle point itu semacam titik keseimbangan antara nilai pemain kedua pemain. Nah, kalau strategi campuran itu tidak mempunyai saddle point. Mungkin yang mempunyai saddle point itu teori yang sedikit sistemnya matematis seperti competition dan GMCR. Dan kalau yang strategi campuran atau yang tidak memiliki saddle point itu yang drama teori itu. Game teori ini memang pendekatan yang matematis ya, jadi sulit untuk kita pahami sebetulnya. Cuman ya sedikitlah mengenai game teori ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf lah jika ada kekurangan atau salah paham, tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Silakan yang mau kritik dan sarannya bagi video ini, silakan komen di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.